Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Saya dari jurusan Ilmu Hadis A. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau ulangan akhir semester, yaitu memandikan jenazah. Insya Allah saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita siapkan dulu peralatan. Dan yang pertama itu, jadi area memandikan jenazah itu harus tertutup. Siapkan kain untuk menutup jenazah. Kemudian ember 3 macam. Pertama, air biasa. Yang kedua, air yang berisi daun bidara. Yang ketiga, ember atau drum yang berisi kapur barus. Terusnya kita sediakan gayung dan juga kapas yang sudah dililit oleh lidi untuk membersihkan anggota lubang sebanyak 7 buah. Yang pertama, kita harus menutup mayit dengan kain. Boleh seperti ini untuk menutupi kemaluannya, dan juga boleh si kain ini berada di atas. Jadi anggota pemandi jenazah yang lain memegangi kainnya di atas untuk menutup si mayit. Jadi pemandi jenazah bisa leluasa untuk membersihkan si mayit. Yang pertama, jadi kita, karena saya sendiri, saya memakai yang seperti ini. Jadi menutupi anggota kemaluan si mayit dari sini sampai sini. Terus yang selanjutnya, saya akan membacakan niat kepada si mayit dengan niat seperti ini. Sambil niat, kita sambil membasuhkan air yang sudah diisi oleh daun bidara. Diambil airnya, kemudian diratakan ke mayit dari ujung rambut atau kepala sampai ujung kaki dengan niat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla ala hadal maiti farul kifayati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Diratakan 3 kali ya, karena innallaha yuhibbul witron. 3 kali diratakan. Kemudian yang kedua, kita bersihkan anggota kepala terlebih dahulu dengan cara pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ingat, membersihkan mayat itu harus dengan pelan-pelan. Jangan sampai kita berlaku kasar kepada mayat. Yang pertama, kita bersihkan dulu rambutnya. Kita bersihkan dengan menggunakan sabun juga boleh. Bersihkan. Nah, tadi kapas yang sudah dililitkan 7 buah yang oleh lidi sudah dililitkan untuk membersihkan si lubang-lubangnya ini. Kita harus pertama ambil satu untuk membersihkan bagian telinga, bersihkan sampai kotorannya keluar. Terus kemudian bagian telinga yang sebelah selanjutnya bersihkan sampai keluar, hidung, mulut juga. Nah, setelah yang bagian kepala ini sudah selesai, kita ambil gayungnya, ambil air yang biasa ya, drum yang biasa, kita siram. Ratakan juga, nggak apa-apa diratakan. Nah, kemudian setelah itu, biasanya dalam proses pengeluaran dari zubur ini, si mayat itu diangkat seperti ini. Biasanya pemandi jenazah itu meminta bantuan seperti ini. Jadi si mayat itu dipangku. Nah, ininya diluruskan, nggak apa-apa. Kemudian dipurut dari sini, tekan pokoknya sampai kotoran itu tidak tersisa. Nah, sampai keluar ke bawah, tidak ada sisa. Setelah itu hati-hati ya, pelan, jangan sampai kasar. Nah, setelah keluar kotorannya, pastikan tidak ada kotoran lagi.
Kemudian bersihkan ya, bersihkan menggunakan kapas tadi, sisa 2 biji dibersihkan, jangan sampai ada sisa. Terus dibersihkan, pokoknya dibersihkan lubang-lubangnya juga sampai tidak berbau. Kemaluan kubul dan zuburnya dibersihkan. Nah, setelah itu disiram lagi dengan menggunakan air biasa. Disiram bagian ininya, yang terpenting bagian ininya ya, yang tadi setelah dibersihkan. Nah, setelah itu kemudian lubang-lubang selesai, bagian atasnya bagian ini ambil sabun, bersihkan yang tadi dari sini, bersihkan dari semuanya, dipakai sabun sampai ujung kaki, pakai sabun set. Pokoknya mah tadi sudah lubang, kemudian badan semuanya dibersihkan, jangan sampai ada sisa. Ambil air lagi, siram set. Tambah sebanyak 3 kali menyiramnya, diratakan. Nah, kemudian setelah itu si mayit dimiringkan ke sebelah kanan dengan cara pelan-pelan seperti ini. Nah, bagian sini dibersihkan menggunakan sabun, terus dibersihkan bawahnya juga. Nah, setelah itu ambil air, siram lagi pelan-pelan 3 kali. Begitupun sebaliknya, si mayitnya di sebelah kiri dimiringin, dibersihkan, kemudian dikasih air atau disiram pakai air sampai rata, sampai semuanya itu rata dengan air. Karena rukun mandi itu ada 2, pertama niat, yang kedua meratakan ke seluruh tubuh airnya. Nah, setelah itu selesai, kita diperbolehkan menyiramnya lagi dengan air biasa. Nah, setelah itu setelah selesai, ada juga ulama yang menjelaskan boleh diwudukan si mayat ini, boleh juga tidak. Jadi bagaimana mau memakainya itu terserah. Kalau mau diwudukan, anggota-anggota yang wajibnya saja, niat, muka atau wajah, tangan, sirah, kemudian kaki. Nah, setelah selesai, ada ember yang berisi kapur barus, kemudian disiramkan ya. Jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah, karena tadi si mayit juga sudah bersih menggunakan sabun. Karena kapur barus ini digunakan pada zaman dahulu ya, ketika belum ada sabun, diperbolehkan memakai sabun. Dan juga lebih baiknya lagi memakai kapur barus agar si mayit wangi dan juga pastinya tidak mengundang bau busuk. Nah, setelah itu bersih, karena tadi kan kain itu kan seharusnya berada di atas, dipegangin oleh anggota yang lainnya. Jadi apabila ada kain yang terkena, misalkan pakaian seperti ini, ada kain yang terkena kotoran, kain ini langsung disikirkan saja, kain yang di atas, kemudian di bawah dia angkat, ditaruh ke bawah untuk mengeringkan si mayat ini dari air-airnya, dikeringkan atau disebutnya handuk. Jadi kain itu sebagai handuk, dikeringkan. Nah, bila sudah, kemudian diangkatnya dengan pelan-pelan seperti ini, diangkatnya seperti ini pelan-pelan. 3 orang, baiknya sih 3 orang ya, pelan. Kemudian jenazah pun siap untuk dikafani. Nah, kurang lebihnya seperti itu bagaimana cara memandikan jenazah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini juga yang biasanya dipakai oleh para pemandi jenazah di daerah saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.